Hai, namaku Dimas dan kalian sekarang mendengarkan Jangan Dipaksa Podcast. Karena dipaksa memang gak baik. Jangan dipaksa. Podcast. Hai semua, selamat datang kembali di Jangan Dipaksa Podcast bersama Odan tentunya. Dan wah, kali ini aku starstruck banget sih, kayak wow, karena aku mengenal bintang tamu kita kali ini tuh awalnya tuh dari karyanya terlebih dahulu gitu. Jadi bintang tamu kita kali ini adalah seorang game director dan art director dari game favoritku, yaitu Space for the Unbound. Dan tanpa berpanjang-panjang lebar, mari kita hadirkan Dimas Novan Delviana dari Majikan Studio. Halo teman-teman, selamat malam semuanya. Selamat malam juga Raidan. Selamat malam juga Mas Dimas. Apa kabar Mas Dimas? Baik-baik saja. Baik, Sebelumnya baik, terima baik. kasih ya. Terima kasih banyak udah diundang ya. Ih, gila, keren banget. Aku sih yang makasih. Kamu nggak tahu seberapa nervousnya aku kali ini. Tapi sebelum kita ngomongin banyak nih ya, Mas Dimas ya, dan Ya, tentang perjalanan A Space for the Unbound juga, aku punya pertanyaan pembuka buat Mas Dimas. boleh. Jadi aku tuh kemarin sempat dengerin podcastnya Mas Dimas di Game Engineering Podcast. Oh iya, benar. Nah, terus Oke. fakta yang aku temukan adalah bahasa Inggrismu tuh kok lancar banget ya, Mas? Masa sih? Seriusan, gila. Aku kayak pas dengerin penjelasannya kayak, wow, anjir keren banget. Gimana bisa bahasa Inggrisnya Mas Dimas ini bisa sefluent itu? Ini jujur aja kaget sih karena dibilang bahasa Inggris lancar karena kemarin Game Engineering Podcast pun aku ngomongnya juga patah-patah banget sih sebenarnya dan juga banyak momen-momen buffering gitu ya. Terus. Dan iya nggak tahu juga mungkin kalau dibilang lancar ya sebenarnya lagi belajar dan cara belajarnya itu biasanya ngomong sendiri dan kalau kadang di motor itu ngomentarin sesuatu gitu atau nge-recall review hari ini itu dengan bahasa Inggris gitu kadang-kadang. Wow, tapi asli sih aku kalau ngadepin ngomong bahasa Inggris gitu, aku wah gila-gilagapan banget. Cuman you did very well sih di itu berapa Iya, durasi 1 jam lebih gitu? iya, ya untungnya itu anu ya sama beliau Bukas itu udah dikasih pertanyaan jadi aku siapin dulu jawab dulu di screen dulu. Terus I see, nanti baca gitu. Ya I cuman see, I see. memang nggak apa ya, nggak nggak bisa dihindarin juga ada yang improvisasi sih. Itu dia. Itu memang Mmm, artinya sebagai game dan art director dengan kualitas game internasional harus bisa bahasa Inggris kan? ya belajar belajar. Betul. Ya Nah, ya masih on the way menuju yang lebih baik lah intinya. amin. Nah, Amin. Mas, ini sekali lagi nih sebelum kita mau memulai pembicaraan kita ya, Ya, aku punya satu surat dari salah satu pendengar kita oke. yang dia juga udah menamatkan A Space for the Unbound. Aku boleh bacain ya? Oh boleh silakan. Jadi ini adalah surat dari @nayaka.pasya. Suratnya begini. Aku tidak mau bertanya apa-apa. Mau mengucapkan terima kasih banyak sudah bekerja keras membuat A Space for the Unbound. You guys should have known that I cried a lot because of this game. Kayak, kok bisa sih bikin game sebagus ini ceritanya? Aku sangat menikmati jalan ceritanya. Ada bagian yang beneran relate banget sama aku dan aku nangis. Dan seminggu lebih kayaknya aku putar lagu Within the Dream sampai nangis lagi. Kayak terima kasih banyak kakak Mojiken dan Toge Production untuk kerja baiknya dalam membuat game ini. Tapi tolong, lain kali kasih trigger dulu biar aku bisa beli tisu sebelum main gamenya. Warm regards, Naya. Waduh, gila. Terima kasih banget sih Naya, jujur aja apa ya, nggak nyangka banget sih maksudnya kayak reaksinya tuh ke orang-orang bakal sampai seperti ini. Nah, Ya I guess kayak gimana? bertahun-tahun berusaha mendevelop anu ya, format Aha. storytelling yang benar itu worth it lah ya I guess gitu. Dari Nah, kita juga aha, ya nggak gimana tuh? ada juga momen emosional gitu ya dari teman-teman developernya juga dalam waktu bikin ini gitu. Aku nggak kaget sih kalau dalam prosesnya tuh sangat emosional karena ya gila. tapi tapi kan Mas Dimas menduga gak dari awal develop game ini di tahun 2015? Kalau aku nggak salah bener gak sih? Iya, dari awal itu ya 2015, pertanyaannya kenapa? Jadi Mhm. begitu tim dari Mas Dimas Mojiken mau membuat sebuah game, kepikiran gak sih Mas kalau game ini tuh akan mendapatkan banyak feedback
sangat positif gitu dari dunia internasional bahkan. Kebayang nggak sih Mas? Gimana ya, sebenarnya juga ya kalau kebayang sih, kebayang macam mimpi siang bolong aja sih, maksudnya kayak for the real untuk mendapatkan gitu, ya it feels very weird ya, maksudnya kan aneh banget sih rasanya dan denger, atau mungkin yang lebih aneh lagi, kayak game ini itu kan awalnya, eee, aku secara pribadi itu ada semacam impian ya kayak gitu. Jadi dulu Oh, itu ngerti waktu sekitar zaman SMA kali ya, aha, aha. SMA atau kuliah itu lupa ya, sekitar situlah pokoknya. Waktu masih goib gitu, bukan goib gimana ya, dulu lah. Goib, coba. Ya waktu masih remaja dulu kayak baca tuh ada yang namanya Anime Pilgrimage. Oke. Anime Pilgrimage itu di bahasa Jepangnya Seichi Junrei, Mhm. dan itu jadi kegiatan, fans-fans anime gitu. Aha. Kalau anime itu kan biasanya, background location-nya itu kan real life ya gitu kan. Oh betul. Ya dari Jepang sendiri, di kota mana gitu atau di section mana gitu mereka, studionya itu kayak ngambil referensi ini gitu, atau kadang komikusnya ngambil referensi ini gitu. Akhirnya mereka bikin versi animenya gitu. Nah, Oh. kalau Seiichi Junrei ini dari sudut pandangnya yang audiensnya itu, jadi audiens ini pergi ke lokasi tersebut, Mhm. moto lokasinya terus dibandingkan sama animenya gitu, kayak gitu. Iya. Nah, dan apa ya, kalau kita lihat anime dan manga kan juga, kalau dari aku pribadi ya, itu kayak sering gitu, "Aduh keren nih kayaknya kita ke Jepang," gitu. Kayak Oh gitu? gara-gara lihat itu tuh kayak muncul semangat semangat apa ya, semangat pengen ke sananya gitu, kayak momen Aha. gitu. Jadi Terus? ada dari aku sendiri tuh jadi kayak pengen gitu, pengen deh bikin sesuatu yang sangat very Indonesia gitu ya, Aha. dan menginspirasi orang gitu sih. Ya syukur-syukur kalau misalnya mau ke sini, tapi nggak kepikiran ya, tapi intinya sih pengen maksudnya nggak kepikiran yang banget-banget gitulah, kayak kayak waktu itu mikirnya cuman kayaknya keren gitu loh, intinya kayak bikin sesuatu yang sangat Indonesia tapi dalam format kayak apa ya, pemandangan tersebut digambar ulang atau dipresentasikan ulang ke dalam sesuatu yang sangat fresh sehingga orang itu kayak terpantik gitu imajinasinya soal Indonesia gitu, atau soal tempat atau orang Indonesia sendiri terpantik imajinasinya soal tempat kampung halamannya sendiri gitu. Betul. Ya dan waktu ISFTU rilis, itu ada salah satu player ISFTU, Mhm. namanya Eka itu ya, Mhm. dia tuh bikin thread panjang di Steam, Aku lihat. ya tentang lokasi real life location-nya ISFTU, dan dia itu petualang ke situ beneran gitu. Gila ya? Jadi itu beneran gila, dan juga, banyak juga teman-teman ISFTU yang pemain ISFTU yang kayak Mhm. kalau mampir mampir ke jembatannya itu, Iya. mereka foto gitu, terus juga, anu ya, ngelapor ke lewat Instagram gitu. Eee, Iya. dan pasti sumpah itu aku juga kalau ke Surabaya someday aku pasti foto di tempat itu sih. Tapi Ya dan itu yang lebih nggak nyangka lagi ya, kayak apa, yang bener-bener aku syukuri itu adalah game ini tuh bisa membuat teman-teman bangga sama, apa ya, Indonesia itu sendiri gitu sih, itu yang wah, gila sih aku merinding banget dengerin. itu yang bisa dibilang kayak paling, bisa dibilang yang paling kayak bener-bener membukakan lah gitu. Ya untungnya SFTU bisa jadi kayak, apa ya, ya trigger lah, ya hopefully ke depan tuh semakin banyak karya yang seperti ini sih, kalau menurutku. Wow. Mmm, Aku sedikit flashback dengan diriku sendiri gitu ya. Jadi oh boleh, mhm. aku tuh menilai diriku tuh suka banget main game Mas. Jadi Mhm, aku dari kecil dibeli Nintendo, ada PlayStation 1 juga, sampai akhirnya kan ke PC ya. Dan itu aku mhm, kenal banget sama banyak game. Aku sangat suka game-game yang strategi gitu. Terus slice of life, kayak misalkan The Sims dan sebagainya gitu. Nah, aku tuh punya mimpi dulu banget. Aku tuh pengen jadi game creator gitu loh. mhm, Aku punya mimpi pengen ngebuat video game. Sekarang sih takdirnya beda jauh ya. Cuman, iya cuman kalau dari Mas Dimas kan seorang ilustrator ya. iya bener. Gimana ceritanya Mas Dimas ini bisa dari seorang ilustrator menjadi pembuat video game gitu? Iya, ceritanya itu sebenarnya, awalnya tuh juga pengen jadi ilustrator di dunia game ya, kayak gitu sih Seriusan? sebenarnya. Wow, gila. Awalnya tuh pengen gitu, karena dulu kan zaman-zamannya majalah game ya kan, Oh betul betul. aku tuh sering banget beli beli majalah game, Aha. yang bener-bener aku lihat itu artwork-nya, promotional artwork-nya kayak misalnya ada JRPG baru nih, terus promotional Oh. artwork-nya seperti apa gini, itu yang Aha, aha. salah satu membuat, aku sangat excited untuk beli majalah game gitu sih. Lihat Oke. artwork-nya keren gitu sih. Terus Terus juga terus. kayak ya sering sering apa, kalau ada waktu luang gitu coba cari di internet siapa sih nama ilustratornya gitu sih.
Ya itu mimpi awalnya sih seperti itu. Wow. Soalnya jadi Dan akhirnya waktu 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 kuliah itu ternyata ada teman-teman dari informatika itu ya, dulu namanya Elven Tales. Itu menarik. lagi cari cari apa ya? Cari teman-teman developer yang bisa diajak gabung lah gitu. Aha. Nah, aku juga diajak oleh seniorku namanya Mas Seto, sekarang jadi anak Mojikan sih Mas Seto ini. Hai. Ya itu terus habis itu diajak situ ya aku excited banget karena kayaknya ini kesempatan awal untuk belajar industri itu ya gitu. Ya akhirnya Wow. dari situ jadi magang di sana, dapat banyak Aha. pengalaman, dapat banyak realita juga ya gitu Oh, istilahnya. menarik. Dapat banyak realita juga tentang Mhm. tentang industri game itu seperti apa. Terus akhirnya Betul. nggak lama kemudian aku resign dari sana. Mhm. Ya, dan juga ya kadang-kadang masih anu sih kayak masih ada nggak ya project yang bisa aku kerjain gitu di Iya. sana. Habis itu tapi nggak lama sama beberapa temen eh, akhirnya bikin Mojiken. Wow. Ya, habis itu juga ke beberapa temen itu juga ex dari Elven Tales juga. Mhm, mhm. Habis itu kita bikin Mojiken. Ya udah sih, sisanya sih sampai sekarang. Gila. The rest is history ya sisanya ya. Ya dari sisi story sih, ya. Nah, aku perihal timeline-nya juga aku tidak begitu mengetahui. Tapi pada akhirnya di tahun 2015 tercetuslah sebuah ide project mungkin untuk membuat sebuah game bernama A Space for the Unbound. Ya. Mm-mm. Aku pengen tanya, Mas, kenapa Mm. kenapa namanya A Space for the Unbound? Oke, waktu awal itu sebenarnya judulnya itu maunya Lamun, Lamun. Lamun, menarik. Iya. Karena Raya melamun di Ya, bridge ya. Raya melamun di jembatan itu gitu. Oke, oke, Cuman terus terus. gimana ya kalau kayak dilocalize ke bahasa Inggris bisa di stretch ke bahasa yang seperti apa ya? Coba Lamun, ya aku coba main wordplay gitu Aha. sampai akhirnya ketemu kayak ini Lamun itu intinya kayak lamunan itu adalah kayak semesta untuk orang-orang yang apa ya, physically tidak ada di sana gitu kayak gitu sih. Wow, Kayak gitu kan wow, ngelamun kan gitu gila. kan kayak ngelamun tuh Damn. kan kayak gitu ya kayak Iya, maksudnya betul, 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 betul. kita ada di sana tapi consciousness nggak ada di sana kayak gitu. Anjir, gila. Tapi beneran itu tuh dari awal udah kepikiran konsep seperti itu? Iya benar. Wow. Karena memang bahkan konsep awalnya SFTU itu langsung spoiler gedenya sih sebenarnya. Wow, oke. Spoiler gedenya langsung sih. Jadi Aha. ya, jadi kayak gitu sih dulu. Ada juga waktu kalau Lamun kayaknya bingung juga mau diganti kali Spasi gitu keren kali ya gitu judulnya. Tapi gak usah lah akhirnya Space for the Unbound aja gitu. Maksudnya versi Wow. Indonesia jadi Spasi gitu kayaknya not Hmm, really serious. Kita ambil iya. Space for the Unbound aja. Saya ambil Space for the Unbound aja lah. Ya gitu sih Wow. waktu itu juga tahun 2015 itu jadi di Mojiken itu mostly Mhm. compose by artis gitu ya. Ya, Jadi kan artis. ya programmer sangat minim jadi akhirnya tasknya adalah setiap teman-teman di Mojiken ada itu yang kebetulan banyak artis ini coba bikin game masing-masing gitu sih. Wow. Dan kalian Ya udah ide kepikiran bikin game gitu ya? iya benar udah kepikiran bikin game. Tapi waktu itu juga waktu awal-awal kita apa ya? Kita ada itu juga masih kayak 50-50 gitu sih kayak part time outsource, kerja outsource kayak ilustrasi gitu masih ngambil. Part time juga kita kayak coba develop karya kita sendiri gitu. Tapi setelah kayak tahun 2015 gitu ya eh, ini at least kayaknya kita harus upgrading gitu ya. Wow. Dicetuskan oleh apa studio leadnya waktu itu Mas Eka tuh kayaknya memang teman-teman yang mostly artis ini juga mungkin bisa diarahkan jadi game developer masing-masing yang lebih holistik gitu. Maksudnya kita nggak cuma tahu gambar doang tapi juga tahu kebutuhan menggambar di bidang game gitu. Itu kan beda ya. Wow. Jadi ilustrator sama game artist it's Betul. ya, two different things gitu lah intinya gitu. Aku mau nge-recall sedikit ke tahun 2015 gitu. Seingatku, fakta bahwa industri game di Indonesia tahun 2015 tuh menurutku pribadi nggak begitu kelihatan loh, Mas. Untuk developer Indonesia ya. Hmm. Yang aku inget yang waktu itu lumayan hits dan sampai sekarang juga masih relevan adalah Dread Out dari Digital Happiness di Ya, tahun 2014. Tapi ya. setelahnya menurutku apa ya? Maksudnya bisa dibilang industrinya tidak terdengar gitu loh. Terus aku penasaran sih kayak
kok kalian bisa dengan cukup confident pada masa itu, oke kita akan bikin game gitu? Oke. Ya sebenarnya juga apa ya, ya berbekal di Elven Tales kemarin, Mhm. kita kan jadi tahu landscape-nya industri game di Indonesia ya. Oke. Jadi industri game di Indonesia itu kebanyakan developernya itu developer Flash. Oh Adobe iya, dulu Flash ya, dulu tuh iya, iya. Macromedia Flash, habis itu jadi Adobe Flash, sekarang kayaknya Flash juga sudah tidak tahu kemana. Betul. Sudah Nah, jejaknya sudah jadi entah. heeh, jadi penghidupannya teman-teman game developer itu mainly dari sana kebanyakan ya. Kalau yang Oke, di luar Flash aku kurang tahu, cuman kalau kayak Toge Production sendiri kan itu kan awalnya juga, game developer untuk Flash gitu. betul. Dia mendevelop untuk platform Flash. Nah, kita sendiri juga Elven Tales waktu itu juga mendevelop untuk platform itu, karena itu yang memang yang apa ya, sangat terbuka buat kita waktu itu. Waktu itu kita juga nggak tahu caranya nembus kayak konsol itu gimana gitu kan, nggak ada koneksinya, nggak ada apa gitu. Ya waktu yang benar-benar terbuka waktu itu Flash sih. Dan Interesting. juga skala skala karena platformnya Flash ya, makanya skala gamenya juga nggak bisa gede-gede banget gitu sih. Iya, betul. Gamenya ya kecil, bite size untuk teman-teman yang mungkin lebih casual gitu ya. Bukan untuk teman-teman yang penikmat apa ya, game yang istilahnya, gamenya itu yang kalau di makanan tuh yang game yang tipe full course gitu, kayak full course itu Uh, maksudnya game konsol yang ya Final Fantasy lah atau misalnya I God see. of War gitu. Ini bukan bukan yang full course, jadi yang lebih yang istilahnya, yang lebih kecil gitu ya skalanya gitu. Nah, kalau Mhm. kita bisa melihat dalam scope yang lumayan jauh gitu, A Space for the Unbound ini kan pada akhirnya start dari 2015 dan rilisnya di tahun 2023, betul ya Mas? Iya benar. Nah, aku penasaran, apa yang membuat developing game dari A Space for the Unbound ini selama 8 tahun, Mas? Oh oke. Ya jadi waktu awal itu mungkin dari aku secara pribadi mungkin memang yang ya yang memang anu memang istilahnya, agak dulu gitu. Kok gitu? Ambisinya ambisinya terlalu gede, tapi tidak disokong dengan kemampuan dan yang oke gitulah gitu. Tapi Ah, memang vision-nya ada, cuman kayak, vision-nya ada, cuman untuk merealisasikan vision tersebut ternyata obstacle-nya gede banget nih. uh, Mulai dari kemampuan teknis dan kawan-kawan. Tapi yang paling, aku perlu garis bawahi sih itu kayak lebih masalah ini ya, kemampuan storytelling sih. Jadi waktu itu yang bener-bener berat banget jadi. Jadi 4 tahun awal itu, kita itu memang nggak murni juga ya, gimana ya, gimana ya ngomongnya, lebih kayak bikin berbagai macam prototipe-nya Space for the Unbound oke. untuk menemukan format storytelling yang terbaik gitu. Tapi Interesting. tapi dalam menemukan itu nggak 100% kita kerja di SFTU doang ya, maksudnya kita Iya, juga iya. sambil kerja yang lain ya, kalau nggak gitu kan kita nggak makan gitu. Betul. Kita kan juga ngerilis, kayak kayak Ultra Space Battle Brawl sama When Ya, to Pass Battleground juga, ada betul. Divination juga gitu ya. Nah, tapi di samping itu Space for the Unbound ini sih. I Ini waktu see. itu bener-bener kayak ada ya berbagai macam prototipe lah ya, mulai dari yang B, mulai dari yang C gitu. Itu kayak, ini tidak bisa menciptakan emotional delivery yang bagus gitu sih intinya game ini. Wow. Story idenya Eh, ada, karakter Raya dan Atma ini fungsinya seperti apa ada, cuman gimana ya menceritakan ini dalam format game dan format slice of life sama format, semi magical realism ini gimana gimana ya caranya gitu. Itu yang benar-benar coba dikejar. Sebenarnya juga, beberapa kali juga mau nyerah sih aku. wow. Ya ada ya beberapa kali mau nyerah, tapi teman-teman juga selalu ya syukurnya dikelilingi teman-teman yang baik ya, yang mau Aha. believe sama project ini sih intinya. Ya gitu akhirnya sekitar tahun berapa ya, mungkin 2018 atau 2019 agak lupa, itu akhirnya kita nemu formulanya Space for the Unbound yang oke banget gitu ya. Oke. Oke banget dan akhirnya bisa jadi prototipe sih dari situ dan ya jujur aja sangat lega sih, tapi itu ya proses yang sangat mendewasakan sekali ya. Wah, gila sih. Aku bisa ngebayangin gimana ceritanya bahwasanya ide ini atau goal ini selalu ada di kepalanya Mas Dimas dan harus bergelut dengan halus selama 4 tahun gitu. Iya itu Itu bisa dibilang berat banget sih. gila Iya. sih, gila. Dan beruntungnya, alhamdulillahnya emang akhirnya bertemu dengan konsepnya dan bertemu dengan Toge Production itu di fase yang mana, Mas Dimas? Iya, jadi kita itu ketemu Toge Production. Nah, justru yang waktu tahun 2015 itu kita kan bikin Majikan Camp tuh yang Ya, untuk, betul. teman-teman bikin game sendiri. Nah, kita itu bisa connect sama Toge Production justru karena
karena project-project itu gitu sih. Sangat Uh. sangat apa ya, bener-bener kayak nggak disangka-sangka gitu. Justru karena, waktu itu game yang kita buat kan cukup cukup aneh-aneh gitu ya, maksudnya nggak tahu cukup aneh atau enggak ya, mungkin istilahnya Aha. cukup menarik perhatian lah gitu. Habis itu dari situ kita malah bisa ketemu Toge Productions dan waktu itu juga sekitar tahun 2016-an itu, ya forget mungkin agak agak forgive mungkin aku agak lupa dikit, tapi Iya. seingatku sih tahun 2016-an itu memang Toge Productions berencana membuka publishing gitu sih. Oh, I see. Dan dia istilahnya nyari nyari studio-studio yang berpotensial untuk mereka Mhm, publish gitu. mhm. Untuk mereka support gitu istilahnya, dan kepilihlah studio kita gitu, salah satunya ya, waktu itu ada beberapa yang lainnya juga. Di Juga situ ya? akhirnya mulai dari situ hubungan kita sih oke, oke banget, Mhm, maksudnya kita bisa lalui berbagai macam hal yang berat itu bareng gitu kan maksudnya, mhm. eee, yang dari situ ya balik lagi ya sampai sekarang sih. Wow. Sampai sekarang kita jadi bagian dari Toge Productions. Iya. Aku sangat mengikuti informasi itu. Nah, kita punya pertanyaan dari pendengar kita yang Ya, kali ini itu berasal dari @gita_prmdn. Katanya begini, Hai Mas Dimas, saya baru melihat trailer dari game A Space for the Unbound dari Instagram Story Jangan Dipas Podcast. Dan trailernya sangat menarik. Namun, saya tidak terbiasa bermain game. Apakah sebagai seorang beginner, saya dapat menyelesaikan game ini? Interesting. oh oke, ya jelas dari kita sih kalau menurut saya sih mestinya bisa. Karena Mestinya dari bisa ya, kita aku juga ya semangat. ya, karena dari kita tuh tujuan awalnya itu kita pengen bercerita sih gitu. Aha. Pengen Nah, bercerita mhm, lewat mhm, POV-nya si Atma ini dan kita bikin sebisa mungkin mekaniknya juga tidak terlalu, susah gitu dan mhm. untuk diselesaikan. Tidak terlalu susah tuh dalam artian apa ya, nggak demanding kemampuan motorik yang gimana-gimana lah istilahnya gitu. Tapi Pokoknya tombolnya iya. simple lah ya. Iya, tombolnya simpel dan, yang penting kita pengen bikin mekaniknya itu kontekstual gitu ya, maksudnya Aha. kontekstual sesuai sesuai story dan delivering, some kind of emotions gitu. Mhm. Hal yang tidak aku duga adalah ternyata aku tuh mengajak Mas Dimas untuk hadir di podcast ini karena aku mengira bahwa pendengar kita tuh udah main semua gitu. Ternyata kita bertemu dengan calon pemain baru Space for the Unbound. Nah, kalau begitu, coba Mas Dimas jelaskan sebenarnya Space for the Unbound itu sinopsisnya gimana sih? Ya, jadi, kita akan bermain sebagai Atma, Oke. seorang anak laki-laki di masa akhir SMA ya, dia anaknya santuy banget gitu, Betul, aku santuy sepakat. banget dan dia juga punya punya pacar namanya Raya yang ya mereka berdua deket gitu. Tapi, masalahnya di akhir SMA-nya ini tiba-tiba terjadi sebuah fenomena supernatural yang akan menguji hubungannya mereka berdua dan juga akan membuat istilahnya apa ya, menguji identitasnya Atma sendiri itu siapa sih, kayak gitu. Wow, gila berat ya, Dan berat ya. berat banget ya. Ya moga-moga Tapi moga-moga menarik lah untuk teman-teman mainkan. Tapi yang paling penting di Space for the Unbound adalah kita bisa mengelus kucing, ya itu. wah gila, itu adalah salah satu ide marketing paling jenius se entire of 8 years gitu. Tapi aku tuh inget Mas, aku tuh ngelihat trailernya Space for the Unbound tuh sekitar tahun 2016 kalau nggak salah. Ya, Sumpah, aku ngerasa begitu. Terus aku tuh udah tertarik banget karena pertama jadi aku seorang writers wannabe gitu Mas, tentang mmm, slice of life sama romansa kan. High schooler lagi gue, pokoknya masuk banget gitu. Dan dengan visualnya yang terjadi retakan di langit-langit itu gila sih. Dan kamu tahu aku tuh menunggu ketidakjelasan dari tahun 2016 sampai akhirnya trailer keduanya muncul tahun 2020 ya, bener gak? trailer kedua tahun berapa ya? Lupa. Jadi Aku ingat. trailer 1, 2, 3 cuman yang kedua nih agak agak lupa, I guess ya mungkin kalau nggak 2019, 2020. Antara 2019 sampai 2021, pokoknya jangka waktu itu. Ya. Seingetku juga ya. Nah, Mhm. dan ketika trailer kedua muncul aku tuh kayak, wah anjir, ada nih gitu, ada lagi. Aku Masih aku hidup ya ngerasa aku project ngerasa ini. nggak halu nih kan. Di tahun 2016 aku melihat trailer ini dan akhirnya menunggu lagi 2 tahun dan akhirnya sampai. Itu aku ingat banget dia rilisnya di Steam itu di tanggal 19 Januari. Di tanggal 31 Januari aku beli, Mas. Tanggal 31 Januari aku langsung beli. Wah, Gila sih. terima kasih ya. Dan pengalaman ketika aku memainkannya kurang ajar. Nanti aku akan cerita lebih banyak di sesi yang berikutnya.
Boleh. cuman yang sangat menarik dari trailer atau visualnya Space for the Unbound ini, visualnya tuh menggunakan dasar pixel art gitu Ya. dari art direction-nya. Cuman pixel art ini ternyata sangat dinamis gitu. Aku bukan animator, tapi aku pecinta anime by the way. Dan Ya. aku sangat mengerti bahwa gimana effort untuk membuat sebuah animasi bergerak, apalagi dari pixel art itu menurutku PR banget gitu loh. Ya. Ya. Butuh kedetailan buat melihat frame per frame-nya dan sebagainya gitu. Nah, apa yang membuat Mas Dimas dan tim itu membuat pixel art sebagai dasar dari art direction-nya dan ternyata hal tersebut malah masih relevan bahkan sampai hari ini gitu, Mas? Iya. Jadi sebenarnya kayak waktu tahun berapa ya, mungkin 2012-an gitu, Mhm. itu tuh aku mulai terekspos dengan modern pixel artist ya sebenarnya. Jadi kayak, kalau dulu itu kan, pixel art itu kan waktu tahun berapa ya, mungkin 2000-an awal itu kan memang pixel art itu dipilih karena limitasi ya gitu ya. Betul, Limitasi betul. dan ya karena limitasi, tapi nggak menampik juga, seniman-seniman pixel artist pixel art waktu itu juga karyanya keren-keren gitu ya. Wah, gila Dan keren-keren mereka banget juga sih. mereka juga berusaha sekuat tenaga gitu untuk dalam dalam apa ya, pixel-pixel kecil gitu menampilkan gambar Mhm. yang keren gitu, mereka juga, maksudnya udah bisa dibilang mereka master lah gitu. Dan kita Iya. belajar banyak dan saya secara pribadi juga belajar banyak banget dari mereka gitu. Mhm, Dan mhm. waktu tahun 2012-an itu, aku mulai discover di pixel art itu sebagai medium gitu sih istilahnya gitu. Uh. Jadi, ada maksudnya banyak banyak artis yang fokusnya pakai pixel art Mhm. dan mereka bikin karya, mindset-nya adalah melimitasi mereka sendiri gitu. Betul. Bikin di kanvas yang kecil gitu, terus habis itu bikin gambar. Nah itu dan karya-karyanya mereka tuh keren-keren banget dan itu benar-benar sangat menginspirasi ya, maksudnya. Mhm, mhm. Dan aku sendiri juga sebagai orang yang tumbuh, lihat berbagai macam pixel art yang di Mhm. masa PlayStation ataupun masa Super Nintendo itu bener-bener kayak apa ya, oh ternyata medium ini bisa diginiin ya, masih bisa di-push lagi gitu ya. Wow. Ya masih di-push, dan akhirnya waktu itu, memang lagi senang belajar pixel art dan memang udah ada ketertarikan di situ. Dan waktu 2015 itu ya cobalah ini, karena waktu di Mojikan Camp juga salah satu materinya itu adalah belajar pixel art. Mhm. Cobalah aku maksudnya ya coba ini semangat ini diteruskan di waktu bikin gamenya, jadilah Space for the Unbound itu. Dan waktu itu palet-paletnya juga, coba aku ngambil yang, waktu itu lagi populer warna-warna apa ya, warna-warna teal, lagi populer Uh. warna-warna isinya warna-warna CMYK gitu. Aha, si Mike-nya. Heeh, lagi populer gitu, coba ngambil di situ dan coba-coba belajar dari, game-game, game-game fighting ya, terutama game fighting lawas Mhm, ataupun mhm, mhm. beberapa adventure game ada yang modern juga coba aku pelajarin. Kalau kalau adventure game yang agak klasik mungkin nggak terlalu terekspos ya. Waktu itu juga retro itu lagi naik lah gitu. Jadi kan Iya, anak-anak yang lahir di 80-an dan lahir di 90-an kan udah mulai dewasa tuh gitu. betul. Jadi Termasuk mereka kita. ya termasuk kita kan udah mulai bisa bernostalgia ya gitu. Betul, Jadi betul. dan akhirnya pengen nge-recall balik, media-media apa aja yang mereka sukai waktu kecil dan coba kayak istilahnya bikin tribute lah untuk bikin itu, atau kayak kayak living the dream apa, hero-heronya mereka dulu lah intinya, kayak Oh, aku pengen pengen jadi developer game karena terinspirasi dari developer ini gitu. Akhirnya wow. mereka ya living living the dream kayak gitu kan istilahnya gitu. Ya akhirnya karena Oh, mhm. waktu itu juga istilahnya media retro itu naik gitu kan. Ya Iya. jadi akhirnya komunitasnya pun juga jadi gede gitu. Penikmatnya juga jadi gede dan ya I guess why not kita going to that road gitu. Wow. Mhm. Dan fakta bahwasannya art direction itu muncul di tahun 2015 dan di tahun 2024 masih sangat relevan dengan sangat indah, berarti itu tuh apa ya? Itu idealismenya Mas Dimas tuh sangat terbayar dengan puas banget sih, Mas. Aku sebagai usernya pun kayak setiap kali ngelihat artnya dari Space for the Unbound, mau dari awal sampai akhir tuh gila sih. Oh. Kayak Ya. aku sangat suka dengan bagaimana art pixel tersebut menjadi animasi, lalu pemilihan warna, banyak sekali animasi transisi yang mengejutkan. Aku sudah menduga kalau kalian tuh bekerja dengan sangat keras dan you guys really made it. Thank you so much. Thank you, thank you. Ya sebenarnya kalau boleh nge-share ini juga
salah satu yang apa ya, dulu tuh sempat jadi pembicaraan gitu kan. Ada satu section gitu ya di mana salah satu section di gamenya itu di mana sempat terjadi obrolan, ini padahal animasinya cuman cuman berapa detik gitu, tapi Ah, bikinnya lama banget gitu kan. Ya kayak kita ngobrolnya sambil ketawa-tawa sih gitu maksudnya. Tapi di situ aku sendiri yakin, maksudnya kayak memang mungkin player itu ngelihatnya cuman kayak 1 detik doang gitu sih. betul. Tapi kalau gerakannya itu sangat apa ya, meticulous ya istilahnya ya mungkin sangat sangat detail, meticulous dan sangat apa ya, sangat on konteks gitu ya, mau Ah, menyampaikan sesuatu gitu. hmm. Itu akan diingat lebih lama gitu sih. Wah, Itu aku punya satu animasi yang aku sangat suka. Tapi ya, mari kita bergerak. Nanti aku akan cerita. Mari kita bergerak ke topik berikutnya. Nah, di banyak ya, interview, Mas Dimas ini selalu nggak selalu sih, tapi nge-state bahwasanya salah satu inspirasi artnya adalah dari Makoto Shinkai, betul? ya benar. Aku penasaran sih, dari semua diskografinya Makoto Shinkai, favorit kamu yang mana, Mas Dimas? Favorit ya. Ayo, favorit. Aku yang mungkin kalau boleh jujur sih Garden of Words ya kayaknya. Garden of itu yang seorang murid bolos sekolah ya? Ya benar ya, sama terus habis itu ketemu guru tuh. Betul, yang si anak laki-lakinya ini ingin menjadi pembuat sepatu kalau nggak salah ya? Ya benar, heeh, itu yang favorit ya. Wah, Tapi gila sih. Mhm. kalau dari visual standpoint yang sangat influential banget sih itu 5 cm sih itu benar. Itu Wah, mungkin Parsen, gila. ya, Itu gila sih. Itu ceritanya gila. Bahkan endingnya yang itu ya, tuh itu tuh masih nempel banget di kepalaku sekalipun aku mungkin nontonnya udah berapa tahun yang lalu gitu loh. Tapi iya benar itu ya dulu kan apa teman-teman yang suka itu juga banyak gitu ya. Terus jadi betul, betul. kadang ya kadang apalagi kalau lagu Itsu Demo udah keputer gitu. Wah, Udah pusing banget kepala. Itu salah satu patah hati terbesarku sih kalau itu. Nah, itu buat para listener, coba kalian ya nonton atau lihat-lihat Garden of Woods sama 5 cm per second ya Mas ya. Ya benar. Itu dua film kurang ajar sih. Nah, mari kita masuk ke topik berikutnya. Kalau dilihat dari segi tema cerita ya, Hmm, A Space for the Unbound ini mengangkat sebuah tema cerita yang menurutku tabu untuk dibawakan even pada masa 2012 maupun pada masa ini gitu. Tapi Mas Dimas dan tim tuh sangat berani dan nge-treat isu ini dengan baik. Isunya itu adalah mental health kan. Nah, eh, gimana sih Mas Dimas kok bisa berani buat memilih isu ini gitu? Apakah ini isunya dari awal dari 2015 udah kita bawa isu ini atau ini hadir di pertengahan jalan seiring berkembangnya produksi? ya sebenarnya dari awal itu justru malah idenya itu bahwa Atma adalah siapa sama Raya adalah siapa itu yang justru malah muncul gitu kan. Oke, Justru malah muncul dari awal. Jadi itu kan justru dagingnya dagingnya dari SFTU ya. Di betul, bagian belakang banget ya, di bagian belakang banget. Ya. betul. Jadi waktu itu memang benar-benar kalau dari aku secara pribadi memang pingin banget bercerita tentang seseorang yang benar-benar dipahami sama salah seorang dipahami banget gitu dan Iya, dia itu mau believe sih kayak gitu sih. wow. Sebenarnya sih sebenarnya sederhana itu ya kayak pengen intinya kayak seorang yang mau menemani lah intinya kayak gitu. Tapi seiring berkembangnya proses produksi dan aku juga udah baca di banyak press release-nya, pada akhirnya tim dari Mojiken itu bisa nge-treat cerita ini dengan baik, yang pastinya ada penggodogan beberapa kali pastinya dari ceritanya, dan kalian Ya, mengundang benar. profesional buat nge-review cerita kalian. Iya, Itu gimana, Mas? jadi waktu itu sebenarnya outline besar ceritanya itu udah ada kan ya, tapi walaupun masih outline-nya tuh masih kayak ya kayak nggak terlalu detail banget lah, tapi kita yang mau kita sampaikan tuh intinya itu gitu. Iya, Dari situ kita tahu sih ini mungkin aku agak kayak apa ya, berusaha menutup-tutupi supaya nggak terlalu iya. spoiler. Kita juga harus menutupi, kita harus berusaha. Iya, intinya intinya salah satu karakter ini, nah menurut pandangannya profesional seperti apa gitu, kita coba ceritain dan beliau Dr. Cindy Gautama itu juga menjelaskan cara menyikapinya sih lebih tepatnya. Iya. Dan ternyata apa yang kita bikin tervalidasi gitu ya. Oke, ini masih sangat maksudnya apa outline yang udah kita bikin ini masih sangat on track gitu.
Cuman mungkin ada beberapa hal yang jadi pegangan kita karena intinya tuh orang yang secara psikologi harus di-treat itu tujuan akhirnya adalah membuat dia bisa beraktivitas di kehidupan sehari-hari, intinya sih seperti Wow, itu. gila. Jadi ya Nah, intinya sih seperti itu. Jadi uh, makanya kalau di gamenya itu kita udah siapin kayak beberapa apa istilahnya kayak jangkar lah ya buat karakter ini itu supaya dia itu punya 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 semangat untuk ya, beraktivitas di sehari-hari itu udah ada beberapa jangkar nih yang harus kita siapkan gitu. Itu yang dan dia juga harus diberikan istilahnya diberikan alasan lebih gitu untuk tahu kalau ya masih ada besok sih masih intinya kayak gitu. wah gila. Nah, aku jadi mohon maaf pendengar, setelah ini kalian akan mendengarkan beep tipis, tapi aku perlu ngomongin sama Mas Dimas. Mas Dimas, bagian yang paling favorit dari Space for the Unbound. Tenangnya nanti aku sensor. Tapi aku Bagian paling mau tahu favorit ya. jawabannya. Aku mau tahu jawabannya. Bagian Ya ada sih, tapi favorit kamu. memang bagian yang Wah, intinya bagian itu sih. itu Kalau itu itu secara pribadi ya, itu secara pribadi. indah banget secara visual, secara musik. Aku juga mesti shout out buat tim musik ya, dari ada Mas Ito Batiar, Kristabel, ada Bambang dan tim. Gila sih. Iya, Kayak iya. scoringnya tuh out of out of Waktu the waktu world. itu juga cukup cukup berat karena waktu itu eh, ak, eh, aku yang menghandle itu ya beberapa kayak istilahnya kayak ngomongnya apa ya? Kayak Apa? timing 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 objek-objeknya itu naik buka gitu-gitu. Wow, kebayang, Jadi kebayang. sangat waktu itu momennya sangat memorable sih karena memang benar-benar nyoba berkali-kali sampai get the timing right gitu itu Aku kebayangin, jadi kamu ketika misalkan lagi direction bagian yang itu, udah nangis, ngulang lagi. ya waktu itu kan juga part-part dari objeknya itu juga aku yang gambar ada momen Oh, di mana ternyata ternyata kekecilan ternyata kebesaran ya habis itu aku gambar lagi ya kayak gitu-gitu sih udah spending udah spending waktu banyak pulang pun kadang masih aku garap gitu kan karena ada rasa gatel gitu kan lihat betul betul kayak ternyata kurang pas gitu ya. ya kurang pas ternyata ya ternyata tetap sulit juga tapi ya ya alhamdulillahnya jadi intinya sih gitu sih. Wow, bagian terfavoritku adalah bagaimana itu adalah eh, tindakan paling brilian untuk mendengarkan seseorang sih. Dan wow, dan ya nangis terjelekku ya ada di bagian sit kurang ajar itu. Ya kan habis kan itu ada gitu kan ya. Ah, bro. Ya ya Oke. ya ya bagian itu sebenarnya juga apa ya seseorang ini Nah, gitu. bagian itu adalah bagian yang kita beep sampai sini. Jadi kalian kalau mau tahu bagian favorit kita yang mana, kalian harus main dulu dan nanti kalian share ke kita. Nah, bagian Ya, lainnya yang sangat aku suka dari game A Space for the Unbound adalah kita tuh nggak cuman dituntut untuk memulai dan menyelesaikan game ini, tapi banyak mini games, banyak Easter egg yang ada di game ini kan, kayak mulai banyak banget fakta-fakta soal Indonesia. Bahkan aku nggak tahu deh, tapi aku nggak tahu kamu tahu ini apa nggak. Jadi ketika gamenya Raya berjalan, terus menyapa seseorang yang lagi baca koran di enggak, radionya tune in dan bisa kita klik. Nah, ya, radionya itu menyebutkan siaran EDA. Ini siapa yang buat, Mas? siaran Eda. Kamu tahu nggak? Nggak tahu ya? Oh, Eda, Eda itu EDA itu kan kan ya? Iya, betul betul. Ya, EDA itu tokoh utama di When the Past Was Around sih. Jadi Oh, I see. Oke, oke. ya. Karena di universeku, kala itu aku lagi jadi penulis malam Prambors Radio. Oh, oke, ya. Terus di situ penyiarnya adalah Eda, dan boom, kayak itu radio dan lagi ngomongin siaran Eda dan kayak boom banget. Otakku tuh Oh, kayak wah gila sih. soalnya waktu itu mungkin anu ya, seingatku itu dialognya itu tentang bahwa ada apa jadikan bahan berita di radionya itu. Betul. Dan another Easter egg-nya ada feature fighter yang maaf banget Mas, aku tidak mengalahkan rekor di feature Ya, fighter. Terus
of course ada ngelus kucing, aku namain semua kucing, ada ngoleksi tutup botol dan banyak lagi gitu. Nah, sebagai game yang waktu buat development itu lama gitu. Kok masih sempat kepikiran sih Mas buat memperkaya konten dari Space for the Unbound dengan Easter egg dan mini games ini? Iya, jadi salah satu semangatnya Space for the Unbound itu adalah turisme sih sebenarnya. Interesting. Jadi ya kita itu pengen membuat kota yang benar-benar lively dan juga sangat apa ya? Salah satu tokoh di Space for the Unbound itu ya kotanya sendiri sebenarnya, salah satu tokohnya itu. Wow. Dan tutup botol, kucing, resident yang ada di sana itu karakternya kota tersebut gitu. Dan itu Wow. yang pengen benar-benar kita apa ya? Kita explore dan juga kita juga pengen mereward teman-teman pemain yang mau istilahnya mau menjelajah kota ini nook and cranny-nya gitu ya, maksudnya dari ujung-ujungnya Betul. gitu ya. Kita pengen Betul. benar-benar ngasih mereka sesuatu gitu untuk ya terima kasih ya udah mau menjelajahi kota ini dan akhirnya dia bisa ketemu beberapa hewan NPC yang lucu-lucu, itu juga ketemu tutup botol, ketemu Betul. juga bungkus permen karet gitu. Nah, faktanya Mas, di percobaan pertamaku ngeran game ini, aku tidak bisa mengelus hewan paling paling apa? Sorry? Paling lembut. Betul, aku tidak bisa mengelus hewan yang paling lembut karena aku terlewat. Jadi aku harus mengulang lagi, merasakan experience lagi buat bisa mendapatkan semua game. Dan aku gila sih, salut banget. Nggak cuman mini games, terus juga di sini ada apa ya, Easter egg, kemunculan salah satu karakter yaitu Mas Fahmi. Oh iya. Aku jujur, aku tidak begitu mengenal Mas Fahmi karena aku baru pertama kali main game dari Toge Production itu adalah Space for the Unbound. Cuman begitu tertahu ternyata aku berinteraksi di game itu dengan Mas Fahmi. Terus ketika tahu Easter egg-nya kayak wah gila sih. Di situ kalau nggak salah Mas Fahmi ngomongin tentang Coffee Talk. Ya tentang dia keinginan untuk bikin game, untuk bikin karya betul, ya, untuk bikin karya yang dan aku juga udah punya 2 Coffee Talk. Lagi menanti Coffee Talk Tokyo. Dan kalau boleh tahu Mas Fahmi itu gimana sih orangnya Mas? Iya, Mas Fahmi ya. Ya sebenarnya mungkin masing-masing beda ya cara ngelihatnya beliau itu seperti apa. Cuman waktu beliau itu meninggalkan kita semua waktu itu kita benar-benar terpukul banget sih. Banyak dari kita yang memang apa ya berat banget lah ngiklasin dia. Dan kalau dari sudut pandang kita sendiri, ya memang kita ada sejarah sih sama dia. Ya ada yang maksudnya sejarahnya ya macam-macam lah gitu ya. Yeah. Tapi kita nggak bisa pungkiri kalau dia pernah jadi bagian dari sejarahnya kita gitu sih. Sejarahnya Mojiken gitu. Yeah. Dia juga perannya penting gitu. Dan Coffee Talk, aku sangat mengerti sih bagaimana sebuah game visual novel tuh bisa se-strong itu gitu. Kayak dari ceritanya pun, wah gila sih. Pokoknya kalian someday juga harus coba Coffee Talk. Aku udah ngoleksi 2 dan akan ngoleksi yang ketiga soon. Nah, kita kan udah ngobrol banyak nih Mas soal Space for the Unbound. Kita punya satu pertanyaan terakhir dari pendengar kita. Ini kali ini dari @rena_cndr. Nah, dia ini salah satu temanku yang udah namatin Space for the Unbound dan dia tuh aku pas aku tahu dia lagi main Space for the Unbound, aku bilang kayak gua mau nonton lu main, apalagi pas part yang itu. Nah, dan aku nangis lagi. Nah, dia nanya, mana tuh. Nah, dia nanya, apa feedback yang paling berkesan yang Mas Dimas terima sampai sekarang? Feedback yang paling berkesan ya? Itu mungkin nggak bisa dibilang berkesan ya, tapi trivia yang lucu aja sih. Jadi waktu itu sempat ada stream Space for the Unbound dalam bahasa Jepang, live gitu ya. Menarik. Habis itu aku lihat komen-komennya kan gitu. Coba aku translate beberapa gitu sih. Itu tuh genteng merahnya itu, hah? Kenapa genteng merah? Kenapa nonton genteng merah gitu? Ya ini juga ternyata jadi pertanyaan kamu sampai sekarang. Apa kamu udah nemu jawabannya? Jadi pertanyaan gitu. Ternyata memang di Jepang itu memang nggak tahu ya, mungkin karena perubahan, karena modernisasi yang cepat banget gitu ya. Jadi kayaknya rumah-rumah yang pakai genteng merah itu
itu kayak jadi thing of past gitu sih. Wow. Ya, jadi kita tuh tanpa sadar, kita tuh punya secara arsitektural gitu, punya koneksi sama mereka gitu sih. Jadi itu yang bener-bener cukup, apa ya, yang cukup bikin aku heran sih, mungkin dan mind blown juga ya. Dan juga ada beberapa komen tuh kayak main Space for the Unbound itu mungkin dari orang orang luar negeri ya terutama. Orang luar negeri ya, Itu yang dia nggak relate membuat sama budaya-budaya Indonesia gitu kan. tapi komennya tuh mereka itu merasa bernostalgia ke tempat yang tidak pernah mereka datangi gitu sih. Gila, Itu yang merinding banget. Iya makanya itu ya hal yang paling, apa ya, aku bisa bilang aneh banget sih rasanya, itu kayak apakah kita ini terhubung semua gitu sebenarnya. Apakah kita di masa yang lalu? Ya makanya Tapi jadi kayak eh, kayak kayak aneh aja sih, maksudnya kenapa ada istilahnya ya, apa lupa gitu, nostalgia untuk tempat apa gitu, ada istilahnya kok lupa. oh, Itu yang beberapa kali kita dapetin, dan itu yang benar-benar membuat aku, apa ya, sangat berkesan lah gitu. Maksudnya nggak tahu ini apakah bisa diformulasikan atau enggak, apakah ini itu bisa direplikasi lagi apa enggak gitu kan. Cuman ya aku bersyukur sih, maksudnya kita bisa connect dengan orang luar negeri lewat karya ini sih gila intinya. sih dengan hal-hal yang terkoneksi dan kita nggak bisa jelasin kayak gini tuh kadang tuh bikin lamun tau mas. Iya. Ya bener. Iya bener. Bikin kayak apa ya, kayak kadang tuh kayak nggak percaya gitu kan. Cuman kayak hal-hal yang seperti ini bisa terkoneksi tuh itu salah satu keajaiban dari Hmm. ya semesta sih gitu. Jadi Iya, iya tapi ya mungkin kalau boleh nambahin juga mungkin, mhm. apa ya, sebenarnya Space for the Unbound selesai juga keajaiban. Karena anjir kalau dipikir-pikir balik ini kayak, kok bisa selesai ya game ini? Aku tuh kadang mikir gitu. Nah, Terima kasih banget sih sama, apa, semua teman-teman yang terlibat, sama pemain-pemain yang udah dukung kita gitu, sama pihak-pihak yang terkait juga yang apa ya, yang udah support kita gitu. Bener-bener kayak kadang-kadang dipikir kok bisa selesai ya game ini? gila ya. Maksudnya kayak 8 tahun tuh literally panjang banget gitu loh. Iya, Dan dari 2015 sampai 2023 gitu, ya 7 tahun lebih lah ya gitu maksudnya. iya, dan kalian somehow bisa menyelesaikan ini. Even ya, menurutku bisa Mhm, menyelesaikan sebuah game dari developer Indonesia aja itu udah keren banget. Dan faktanya, feedback yang diterima oleh Space for the Unbound itu juga gila juga, Mas. Kayak, you guys dapat award dari luar negeri, dari dalam negeri, menjadi game Indonesia pertama yang hadir di The Gamer Awards ya. iya iya, heeh. Unreal experience aja nggak sih, kayak wow gila ya, kayak kok bisa gitu. Dan Iya iya sih aku bener, salah aku salah satu seorang yang bersyukur banget sih. Aku ngerasa bahwa game ini bener-bener ngebuat aku roller coaster, dari ketawa, dari nangis, dari mikir things of life what would be different. Dan gila sih, iya aku iya, menyelesaikan game ini pertama kali run tuh dalam 12 jam. mmm, Dan itu salah satu 12 jam paling berharga aku di 2023. Terima kasih waduh Mas. terima kasih sekali. Gila. Terima kasih, ya. Pengalaman pertama itu yang nggak bisa aku lupain, dan aku pengen Iya, semua orang juga merasakan pengalaman itu. Nah, iya, kalau buat Mas Dimas, dengan seluruh rangkaian A Space for the Unbound ini, dan Mas Dimas juga dan tim sedang melihat ya hasil jeripayah kalian dengan review-review di mhm, Steam dimanapun. Untuk Mas Dimas pribadi itu apa efek dari seluruh pengalaman ini ke Mas Dimas pribadi? iya. Kalau dari aku sih ini, apa ya, ya bener-bener pengalaman yang sangat mendewasakan sekali ya. Mungkin walaupun kelihatannya, game ini diselesaikan lama banget gitu, mungkin jadi pertanyaan orang-orang gitu ya, atau mungkin jadi kalau lihat balik ya juga sebenarnya, mungkin kalau udah jago gitu mungkin bisa bikin game ini lebih cepat gitu ya. Tapi Betul. tapi justru, lamanya game ini dan, bisanya teman-teman yang terlibat itu juga bertahan itu bener-bener, apa ya, alhamdulillahnya bener-bener worth it gitu sih. Karena dan kalau buat aku secara pribadi, eee, ya sangat mendewasakan banget, tapi dari sini tuh kayak teman-teman Indonesia tuh pun juga support, itu yang salah satu yang juga aku highlight ya. Jadi kayak, sangat seneng sih kita punya media yang bisa connect sama player-player Indonesia gitu. Betul. Dan ini juga prosesnya sangat mendewasakan, mulai dari aku yang sendiri nggak tahu banyak hal gitu ya tentang cara bercerita, cara bertutur gitu, akhirnya proses belajar pelan-pelan, banyak banyak naik turun gitu. Dan juga ngelihat ada apa, teman-teman yang, mau percaya sama project ini gitu, ya bener-bener mengubah sih gitu, dan
mungkin aku nggak bisa ngomong banyak lagi, tapi ini kok dirangkum dalam satu hal itu benar-benar sangat mendewasakan sih. Dan seperti gamenya ini magical banget ya Mas. Ya bisa dibilang gitu sih. Magicalnya dalam gimana ya? Kadang kayak bingung gitu. Maksudnya magical ini dalam sudut pandang pemain kah atau karena aku kan yang bikin ya. Jadi kayak Betul, maksudnya aku kan sutradaranya gitu. Jadi kayak betul. aku salah satu yang terlibat membuatnya gitu. Jadi nggak benar-benar bisa membayangkan teman-teman yang main ini kayak gimana gitu. Bener ya, iya kan? Jadi kayak nggak ngerti. Maksudnya pengalamannya beda gitu pasti. Betul, betul. Dan aku setiap kangen sama A Space for the Unbound, aku suka ngebaca review di Steam sih, Mas. Jadi aku Oh, baca lagi, aku baca yang baru, terus iya kita sama gitu loh, kayak kita merasakan yang sama gitu. Jadi terakhir terima kasih banyak untuk tim dari Wajiken buat Toge Production yang lagi develop game-game baru juga ya, ada Crisis Front Tactics, WMO, Coffee Talks Tokyo, terus buat tim penulis cerita, buat tim scoring, penulis lagu, semuanya sih ini literally masterpiece. Dan aku bangga banget Indonesia bisa terwakilkan dengan A Space for the Unbound. Terima kasih banyak. terima kasih buat teman-teman yang sudah main dan dukung kita juga. Thank you banget buat ya apa ya? Gimana ya? Ya terima kasih banget sih. Maksudnya Udah speechless. saya bingung kayaknya ada kata-kata yang bisa aku pilih tapi end up terima kasih deh. Arigato gozaimasu. Dan kalau nggak salah tuh 2024 atau 25 ya Mas ya. Kalau A Space for the Unbound ini punya satu project ekspansi. Iya nggak sih Mas? Waduh, nggak Waduh. ada. Langsung saya jawab aja nggak ada. Yang ini apa namanya? Mau ke mobile. Oh, mobile. Oh ya sorry. Ya ampun. Kamu udah berkeliling. Ya kalau mobile ya kita sedang develop sih dan memastikan semuanya mulus ya untuk pemain mobile. Betul. Dan ya ditunggu aja teman kabarin nanti pasti disampaikan lewat page resminya. Betul dong, pasti. Dan kamu pasti tes run lagi kan? Ada yang membantu menghandle sih. Kalau aku sih sebenarnya sekarang ini lebih banyak ke apa ya, kayak afternya Space for the Unbound ya, kayak ya kadang kayak bantu-bantu dari segi bantu-bantu dari segi portingnya lah, kayak kebutuhan barunya gitu, kayak kadang kayak gitu-gitu sih lebih lebih banyak ngesupervisi. Asik, keren. Dan kalau boleh tahu, upcoming project-nya apa nih dari Mas Dimas? Ya, kalau dari aku sendiri sebenarnya sekarang lay low doang. Jadi lebih setelah bertahun-tahun bikin Space for the Unbound tuh rasanya aduh capek banget. Bener lah, pasti. Lay low dan ya ini lebih ke arah membantu teman-teman lainnya sih. Jadi ya lebih membantu teman-teman lain yang ngerealisasikan idenya sih. Lebih ke arah seperti itu. Ya sama kalau ada kayak hal-hal Space for the Unbound baru kadang juga bantu-bantu nge-supervise gitu. Sih. Jadi sekarang sih kalau di Mojiken kita masih lebih ke arah riset ya gitu. Oh, menarik sekali. Lagi coba-coba hal baru gitu dari kita. Masih belum bisa bilang hilalnya seperti apa. Iya, tidak usah, tidak perlu. Bentuknya seperti apa juga masih belum bilang karena juga masih ya balik lagi kita masih riset-riset sih. Betul. Tapi yang pasti aku tidak sabar untuk menanti apapun yang hadir dari Mojiken, dari Toge Production. Aku pasti sangat support ke kalian. Ya, terima kasih. Aku beli. Kalian juga yang dengerin pasti beli biar industri game kita bisa develop ke arah yang lebih baik lagi. Kalau begitu, terima kasih banyak Mas Dimas atas waktunya ngobrol bersama aku. Ya, terima kasih banyak juga Raidan. Mohon maaf ya kalau ada salah kata juga buat teman-teman yang pendengar. Terima kasih sudah mampir dan mohon maaf juga kalau ada salah dan kata. Kalau ada salah kata ya kita edit lah. Baiklah, kalau begitu terima kasih banyak dan sampai bertemu di episode dari Jangan Dipaksa Podcast yang lainnya. Bye-bye semuanya. Yuk, dadah. Thank you.